anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas. Masalah bertubi-tubi, Fadil Imron dolimi 6 laskar FPI. Kalau ente dolim sama tikus saja dibayar kontan sama Allah, apalagi dolim sama manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Makanya kemudian sampai Nabi mengatakan babani maftuhani muajjalan, ada dua dosa yang Allah akan berikan kontan itu balasannya sebelum kita mati, yaitu durhaka sama orang tua dan dolim. Pak, dolim itu utang, kalau kamu nggak bayar hari ini, besok, kalau nggak besok, lusa. Tapi sebelum ente mati, kamu harus membayar kedoliman yang pernah kamu torahkan kepada orang. Maka sebetulnya kalau orang paham bahwa jika ia berbuat zalim kepada saudaranya, sebetulnya itu daftar hancur. Daftar hancur. Karena apa? Mengundang kehancuran dari Allah. Ente mau berjenggot, tidak berjenggot, cingkrang, tidak cingkrang, ente bisa baca kitab, tidak bisa baca kitab, ente faham Quran, tidak faham Quran, ente dolimin orang, kelar. Ente sebelum mati pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahanam. Ada orang berbuat zalim, ada orang berbuat zalim kepada saudaranya. Saudaranya kebetulan juga kok nggak baik-baik bener, langsung mengutuk dengan doa-doa yang jelek. Maka ketahuilah akan Allah turunkan bencana besar kepada orang yang berbuat zalim sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh saudaranya. Cari hancur. Maka waspada dalam hidup, jangan berbuat zalim kepada sesama, kepada saudara, kepada bawahan, kepada siapapun yang bersama kita. Kezaliman da'watul mazlumi, doanya orang yang dizalimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imron masih menjadi perhatian publik karena sikap tegasnya. Di bawah komandonya sekarang, anak buahnya menahan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di rutan narkoba Polda Metro. Habib Rizik ditahan atas kasus kerumunan dan penghasutan. Tak hanya Irjen Fadil yang mencuri perhatian, sang anak, yakni Farah Putri Nahlia, juga disorot publik. Farah merupakan anggota DPR RI Komisi 1. Dia maju jadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional. Ia bahkan pernah menyita perhatian publik karena dinobatkan salah satu anggota DPR RI termuda periode 2019-2024. Farah Putri Nahlia yang lahir di Semarang 2 Januari 1996 ini punya catatan yang mengejutkan. Apakah itu? Berdasarkan penelusuran dikutip dari website KPK, tercatat Farah memiliki harta sekitar 17 miliar rupiah atau rinciannya 17.236.482.000 rupiah. Laporan tersebut pada tahun 2019, tepatnya saat Farah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Harta Farah itu didominasi nilai tanah dan bangunan miliknya seluas 480 meter persegi atau 320 M di Jakarta Selatan yang didapatkannya dari hibah dengan akta. Nilainya 15.429.225.000 rupiah.
Farah juga tercatat memiliki mobil mewah Mini Cooper 5 door S tahun 2018 dengan nilai ditaksir sekitar 950 juta rupiah. Farah juga memiliki kas dan atau setara kas sebesar 857.257.000 rupiah. Hebatnya, Farah tercatat tak memiliki utang, sehingga total hartanya sebanyak 17.236.482.000 rupiah. Seperti diketahui, Farah juga tercatat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI. Foto-foto di Instagramnya banyak menunjukkan aktivitas Farah selama di DPR. Farah salah satu anggota DPR RI termuda dengan usia 24 tahun. Gelar pendidikan Farah yakni BAMSJ. Dikutip dari akun Facebooknya, dia menyampaikan pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haja Farah Putri Nahlia MSJ. Panggil saja saya Neng Farah. Saya telah menyelesaikan pendidikan jenjang S2 di London, Inggris, bidang politik dan hubungan internasional. Latar belakang pendidikan dan pengalaman melihat pembangunan yang baik di negeri orang membuat saya terpanggil untuk membangun negeri saya sendiri. Melalui lembaga negara DPR RI, insya Allah saya akan menerapkan apa yang telah saya pelajari untuk membantu saudara semua mewujudkan Subang, Majalengka, Sumedang yang lebih sejahtera. Tiga doa-doa yang akan dikabul oleh Allah dan tidak perlu diragukan lagi. Yang ngomong bukan kami, tapi yang bersabda baginda Nabi, yang tidak berucap kecuali dari wahyu. Yang pertama adalah da'watul mazlumi, doanya orang yang terzalimi. Maka sebetulnya kalau orang faham bahwa jika ia berbuat zalim kepada saudaranya, sebetulnya dia itu daftar hancur. Daftar hancur. Karena apa? Mengundang kehancuran dari Allah. Kalau kita berbuat zalim, naudzubillah, jangan kita lah. Semoga kita dijauhkan dari berzalim. Kalau ada orang berbuat zalim, makanya kalau buat contoh pun harus mikir ya. Ingat contoh, ada orang berbuat zalim. Ada orang berbuat zalim kepada saudaranya. Ya, saudaranya kebetulan juga kok nggak baik-baik bener, langsung mengutuk dengan doa-doa yang jelek. Maka ketahuilah akan Allah turunkan bencana besar kepada orang yang berbuat zalim sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh saudaranya. Cari hancur. Maka waspada dalam hidup. Jangan berbuat zalim kepada sesama, kepada saudara, kepada bawahan, kepada siapapun yang bersama kita. Kezaliman da'watul mazlumi, doanya orang yang dizalimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dan jauhkan dari dizalimi. Kalau ternyata pilihannya antara yang berbuat zalim dan dizalimi, maka tentu memilih yang dizalimi. Cuman harapan kita tidak ada kezaliman di antara kita. Karena berbuat zalim itu besar, habis pahala, keras hati. Dan tingkat kezaliman itu bermacam-macam. Ada zalim kepada ibunda, ayahandanya, durhaka, neraka paling dalam. Kalau berbakti pada ibundanya, neraka surga tertinggi. Durhaka kepada orang tuanya, zalim pada orang tuanya, neraka terdalam. Jadi memang ada yang namanya surga itu ada darajat, ada yang namanya neraka itu darakat. Kalau surga itu terus, kalau neraka darakat terus dalam.